Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sabila dari Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1808357. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari mata kuliah Teknik Pengecoran Logam yang diberi judul Heating and Pouring. Untuk melakukan operasi pengecoran, logam harus dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu di atas titik lelehnya. Setelah itu, lalu dituangkan ke dalam rongga cetakan untuk mengeras. Heating the metal. Berbagai jenis tungku pemanas digunakan untuk memanaskan logam hingga mencapai titik lelehnya yang cukup untuk dilakukannya pengecoran. Energi panas yang dibutuhkan adalah jumlah dari yang pertama, kalor kenaikan suhu ke titik lelehnya. Yang kedua, kalor fusi atau peleburan untuk mengubahnya dari padat menjadi cair. Yang ketiga, panas untuk menaikkan logam cair ke suhu yang diinginkan untuk dituang. Setelah itu, ada nilai konseptual, tetapi nilai komputasinya sangat terbatas. Penggunaan nilai konseptual itu diperumit dengan adanya faktor. Yang pertama, panas spesifik dan sifat termal lain dari logam padat bervariasi dengan suhu, terutama jika logam mengalami perubahan fase selama pemanasan. Yang kedua, ada kalor jenis logam mungkin berbeda dalam keadaan padat dan cair. Yang ketiga, kebanyakan logam tuang adalah paduan dan sebagian besar paduan lelehnya pada kisaran suhu antara solidus dan liquidus. Yang keempat, nilai properti yang dibutuhkan dalam persamaan untuk paduan tertentu tidak tersedia di hampir semua kasus. Yang kelima, ada kehilangan panas yang sangat signifikan terhadap lingkungan selama terjadinya pemanasan. Yang kedua, ada pouring the molten metal. Setelah pemanasan, logam siap dituang. Pengenalan logam cair ke dalam cetakan, termasuk alirannya melalui sistem gating dan masuk ke dalam rongga melakukan atau merupakan langkah kritis dalam proses pengecoran. Agar langkah ini berhasil, logam harus mengalir ke seluruh bagian cetakan sebelumnya diperkuat. Faktor yang mempengaruhi operasi penuangan ini adalah suhu penuangan, penuangan rate, dan turbulensinya. Pouring temperature atau suhu penuangan adalah suhu logam cair dimasukkan ke dalam cetakan. Yang penting adalah perbedaan antara suhu di penuangan dan suhu saat pembekuan dimulai. Titik leleh untuk logam murni atau suhu liquidus untuk paduan tersebut. Perbedaan suhu ini terkadang disebut juga dengan superheat. Istilah ini dapat digunakan dalam jumlah panas yang harus dikeluarkan dari logam cair antara penuangan dan saat pemadatan dimulai. Yang kedua, ada pouring rate atau laju penuangan, mengacu pada laju volumetrik di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Jika kecepatannya terlalu lambat dituangkan, logam akan mendingin dan membeku sebelum mengisi semua rongga. Yang ketiga, ada turbulensi. Dalam cairan, aliran dicirikan oleh variasi yang tidak menentu dalam besaran dan arah kecepatan di seluruh cairan. Alirannya bergejolak dan tidak teratur daripada halus dan ramping seperti pada aliran laminar. Aliran turbulen harus dihindari selama penuangan karena beberapa alasan. Yang selanjutnya yaitu engineering analysis of pouring. Ada beberapa hubungan yang mengatur aliran logam cair melalui gerbang sistem dan ke dalam cetakan. Hubungan yang terjadi antara teorema Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi atau kepala tekanan kinetik dan gesekan pada dua titik di cairan yang mengalir dengan sama. Persamaan Bernoulli dapat disederhanakan dengan berbagai cara. Jika kita mengabaikan kerugian gesekan, yang pasti gesekan akan mempengaruhi aliran cairan melalui cetakan pasir tersebut. Hubungan penting lainnya selama penuangan adalah continuity law yang menyatakan bahwa laju volume aliran tetap konstan di seluruh zat cair. Dan yang terakhir ada fluidity. Karakteristik aliran logam cair sering disebut juga dengan istilah fluidity. Sebuah pengukuran dari kemampuan logam untuk mengalir, masuk, dan mengisi cetakan sebelum dibekukan. Kelancaran adalah kebalikan dari viskositas. Ketika viskositas meningkat, fluiditas pun akan menurun. Metode pengujian standar tersedia untuk menilai fluiditas itu sendiri, termasuk pengujian cetakan spiral di mana fluiditas ditunjukkan dengan panjang logam yang dipadatkan dalam spiral. Spiral Cor yang lebih panjang berarti fluiditas yang memiliki lebih besar dan logam cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluiditas termasuk suhu penuangan relatif terhadap titik leleh, komposisi logam,
viskositas logam cair, dan perpindahan panas ke sekitarnya. Suhu tuang yang lebih tinggi relatif terhadap titik beku logam akan meningkatkan waktu. Ini cenderung memperburuk masalah pengecoran. Komposisi juga mempengaruhi fluiditas, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pemadatan logam ketika solidifikasi terjadi selama kisaran suhu. Sebagian besar paduan termasuk dalam kategori ini. Selain itu, mekanisme pembekuan komposisi logam juga menentukan heat of fusion, jumlah panas yang dibutuhkan untuk memadatkan logam dari keadaan cair. Panas peleburan cenderung lebih tinggi, meningkatkan fluiditas yang diukur dalam sistem pengecoran ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.